Bayangkan Anda bangun pagi, membuka dompet, dan mendapati uang yang ada di dalamnya mendadak tidak berharga. Sebuah negara yang dulunya kaya raya, ini harus menghadapi inflasi yang begitu parah, hingga uang kertas bernilai 100 triliun tidak bisa membeli sepotong roti. Bagaimana bisa sebuah mata uang hancur lebur seperti ini? Inilah kisah tragis dolar Zimbabwe, sebuah kisah miris tentang bahayanya sebuah inflasi. Bayangkan sebuah negara yang dulunya adalah permata Afrika, Zimbabwe, terletak di Afrika bagian selatan. Negara ini berbatasan dengan Zambia di utara, Mozambik di timur, Afrika Selatan di selatan, dan Botswana di barat. Sejarah Zimbabwe penuh dengan masa-masa kejayaan dan tantangan, tetapi kisahnya menjadi semakin kompleks setelah kemerdekaannya. Sebelum masa kolonial, wilayah Zimbabwe adalah rumah bagi peradaban besar seperti Kerajaan Zimbabwe yang meninggalkan warisan luar biasa berupa reruntuhan Zimbabwe Raya atau Great Zimbabwe, sebuah situs arkeologis yang menunjukkan kemajuan peradaban kuno di wilayah ini. Zimbabwe kemudian dikenal sebagai Rhodesia Selatan saat dijajah oleh Inggris pada akhir abad ke-19, dinamai dari Churchill Rhodes, sebuah pengusaha dan tokoh politik Inggris yang berperan besar dalam pendirian negara tersebut sebagai koloni. Perjuangan untuk kemerdekaan mulai meningkat pada pertengahan abad ke-20. Gerakan nasionalis yang dipimpin oleh kelompok seperti ZANU, Zimbabwe African National Union, dan ZAPU, Zimbabwe African People's Union, mulai menentuk hak-hak politik dan pengakhiran dominasi minoritas kulit putih. Perjuangan ini tidak mudah dan seringkali diwarnai dengan konflik bersenjata, perang semak atau Bush War, juga dikenal sebagai Perang Pembebasan Zimbabwe, berkecamuk dari tahun 1964 hingga 1979, menyebabkan banyak korban jiwa dan kehancuran. Akhirnya, setelah bertahun-tahun berjuang, Zimbabwe merdeka pada 18 April 1980. Robert Mugabe, seorang tokoh karismatik dari ZANU, menjadi Perdana Menteri pertama Zimbabwe dan kemudian menjadi presiden. Pada awal masa jabatannya, Mugabe diterima baik oleh komunitas internasional dan membawa harapan baru bagi rakyat Zimbabwe. Di bawah kepemimpinannya, pemerintah berfokus pada program-program pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang awalnya membawa kemajuan yang signifikan. Pada tahun-tahun pertama setelah kemerdekaan, Zimbabwe menunjukkan potensi besar sebagai salah satu negara terkaya di Afrika. Pertanian menjadi tulang punggung ekonomi Zimbabwe dengan hasil panen yang melimpah seperti tembakau, kapas, dan jagung. Program-program kesehatan dan pendidikan yang diperkenalkan Mugabe berhasil meningkatkan standar hidup masyarakat Zimbabwe. Tingkat melek huruf meningkat pesat dan infrastruktur seperti jalan raya dan fasilitas kesehatan mengalami perbaikan yang signifikan. Namun, seiring berjalannya waktu, ketegangan politik dan kebijakan kontroversial mulai muncul. Pemerintahan Mugabe semakin otoriter dengan tindakan keras terhadap oposisi politik dan pembatasan kebebasan pers. Salah satu kebijakan yang paling berdampak adalah program redistribusi tanah yang dimulai pada akhir 90-an. Program ini bertujuan mengembalikan tanah dari pemilik kulit putih ke penduduk asli Zimbabwe, tetapi pelaksanaannya sangat kacau dan tidak terencana dengan baik. Akibat dari program redistribusi tanah ini, banyak petani berpengalaman yang diusir dari lahan mereka, digantikan oleh individu-individu yang kurang berpengalaman dalam bertani. Produksi pertanian pun mulai menurun drastis, mengakibatkan kekurangan pangan dan krisis ekonomi yang semakin parah. Kebijakan ini meskipun bertujuan untuk keadilan sosial, justru mempercepat kehancuran ekonomi Zimbabwe. Di akhir tahun 90-an, Robert Mugabe meluncurkan program redistribusi tanah yang bertujuan untuk mengembalikan tanah dari pemilik kulit putih ke penduduk asli Zimbabwe. Kebijakan ini bermula dari dorongan untuk memperbaiki ketidakadilan historis kolonialisme, di mana sebagian besar tanah subur dimiliki oleh minoritas kulit putih. Namun, meskipun niat awalnya mungkin baik, pelaksanaan program ini sangat kacau dan tidak terencana dengan baik.
Para petani kulit putih yang telah mengelola lahan selama beberapa generasi diusir dengan cara-cara yang seringkali brutal dan mendadak. Tanah-tanah mereka kemudian dibagikan kepada individu-individu yang meskipun secara historis berhak, seringkali tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman yang cukup dalam bidang pertanian. Ini menyebabkan penurunan drastis dalam produksi pertanian karena lahan-lahan yang sebelumnya produktif menjadi tidak terurus dengan baik. Akibatnya, produksi pangan menurun drastis. Negara yang sebelumnya dikenal sebagai keranjang roti Afrika tiba-tiba menghadapi kelangkaan pangan. Kekurangan pasokan makanan ini memicu inflasi harga-harga pangan dan rakyat mulai merasakan dampak negatif dari kebijakan redistribusi tanah. Namun, redistribusi tanah hanyalah salah satu faktor yang memicu krisis. Kebijakan ekonomi yang buruk, korupsi yang merajalela, dan pengeluaran pemerintah yang tidak terkendali juga berperan besar dalam kemerosotan ekonomi Zimbabwe. Pemerintah mencetak uang dengan jumlah besar untuk mendanai proyek-proyek yang tidak produktif dan membayar gaji para pegawai negeri. Tetapi ini hanyalah memperburuk inflasi. Situasi semakin diperparah dengan keterlibatan Zimbabwe dalam perang di Republik Demokrat Kongo pada akhir 90-an. Keterlibatan militer yang mahal ini membebani anggaran negara dan memperparah krisis ekonomi. Selain itu, sanksi internasional yang dikenakan terhadap Zimbabwe sebagai respon terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakstabilan politik memperburuk isolasi ekonomi negara tersebut. Ketidakstabilan politik juga memainkan peran besar dalam memperburuk krisis. Oposisi politik ditekan dengan keras dan media dikendalikan secara ketat oleh pemerintah. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah meningkat dan investor asing mulai menarik diri, menyebabkan penurunan tajam dalam investasi dan pengembangan ekonomi. Gabungan dari kebijakan redistribusi tanah yang buruk, pengelolaan ekonomi yang tidak efisien, keterlibatan militer yang mahal, dan ketidakstabilan politik menciptakan kondisi yang sempurna untuk krisis ekonomi yang semakin parah. Semua faktor ini memicu lingkaran setan untuk membawa Zimbabwe menuju hyperinflasi dan keruntuhan ekonomi total pada tahun-tahun berikutnya. Dengan produksi pangan yang menurun, inflasi yang mulai meningkat dengan cepat pada awal 2000-an, harga-harga mulai meroket dan mata uang Zimbabwe mulai kehilangan nilainya. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mata uangnya semakin menurun. Orang-orang mulai mencari cara untuk melindungi kekayaan mereka. Banyak yang beralih ke dolar Amerika Serikat dan mata uang asing lainnya. Pemerintah mencoba mengendalikan situasi dengan berbagai cara, termasuk mengontrol harga dan membatasi penggunaan mata uang asing. Namun, langkah-langkah ini hanya memperburuk situasi, menyebabkan kelangkaan barang-barang pokok dan mengikatnya pasar gelap. Situasi ini tidak hanya mempengaruhi ekonomi, tetapi juga kehidupan sehari-hari masyarakat Zimbabwe. Kelangkaan makanan dan barang-barang kebutuhan pokok menyebabkan penderitaan yang luas. Antrian panjang untuk mendapatkan makanan dan bahan bakar menjadi pemandangan sehari-hari. Rakyat Zimbabwe harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah krisis ekonomi yang semakin memburuk. Dengan krisis yang semakin mendalam, hyperinflasi akhirnya tak terelakkan dan pada tahun 2008, Zimbabwe tenggelam dalam salah satu periode hyperinflasi terburuk dalam sejarah. Krisis ini memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang kebijakan ekonomi yang bijak dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Saya rangkumin aja ya lur, faktor awal yang mempengaruhi terjadinya krisis ini yaitu pertama, redistribusi tanah yang membuat tanah-tanah pertanian tidak berjalan dengan baik. Memang tanah yang tadinya milik orang asing atau minoritas kulit putih sekarang menjadi milik pribumi. Tapi buat apa kalau nggak jalan ya kan lur? Inilah mengapa ilmu itu penting ya lur. Kalau asal garap aja ya gini lur, dampaknya bisa pada satu negara. Dua, pengelolaan ekonomi yang tidak efisien. Yang ini lek negara isine koruptor kabeh. Gak maju, hancur sing iya. Ketika terlibatnya perang dengan Republik Kongo yang memicu pemerintah untuk mencetak uang dengan skala yang sangat besar, ya buat danain perang tadi lur dan membayar para ASN. Ditambah lagi dengan ketidakstabilan politik, wes lengkap ya. Jadilah Zimbabwe yang sekarang ya.
Pada puncak krisis ekonomi Zimbabwe, terjadi fenomena yang jarang terjadi dalam sejarah ekonomi modern, hyperinflasi yang menggila. Hyperinflasi adalah kondisi di mana harga-harga barang dan jasa meningkat secara drastis, sementara nilai mata uang secara cepat terdepresiasi. Namun, apa yang terjadi di Zimbabwe melebihi semua perkiraan dan menjadi salah satu contoh terburuk dari hyperinflasi dalam sejarah. Hyper itu bersifat berlebihan, Rek, ya. Dan yang bersifat berlebihan itu nggak baik. Ditambahi belakangnya inflasi. Kalau hipersek boleh lah ya. Pada tahun 2008, tingkat inflasi di Zimbabwe mencapai angka yang tidak masuk akal, bahkan sulit untuk dipahami. Inflasi tahunan mencapai angka 89,7 sektilion persen. Angka yang begitu besar dan sulit untuk dibayangkan. Ini berarti harga-harga barang naik hingga 2 kali lipat dalam hitungan jam atau bahkan menit. Jam lur, bukan hari. Jadi misal jam 5 sore harga gorengan satu gorengan itu 2.000 lah. Lalu jam 6 sore mau buka puasa itu sudah jadi 4.000, 2 kali lipatnya ya benar. Jadi kalian yang hidup di negara Indonesia ini harus bersyukur lur, meskipun ya agak sulit ditebak juga sih ya kan ya. Kejadian ini membuat kehidupan sehari-hari menjadi sangat tidak stabil dan sulit diprediksi. Dampak langsung dari hyperinflasi yang menggila adalah kehilangan nilai uang. Uang kertas Zimbabwe kehilangan nilai begitu cepat sehingga orang-orang harus membawa tas atau keranjang penuh untuk membeli barang-barang kecil seperti roti atau susu. Transaksi harian menjadi semakin sulit karena harga-harga terus berubah dan nilai uang kertas Zimbabwe menjadi semakin tidak berguna. Pasar-pasar dipenuhi dengan orang-orang yang berdesakan mencoba membeli barang atau kebutuhan pokok sebelum harga naik lagi. Tapi bahkan dengan membawa setumpuk uang kertas, banyak dari mereka harus berjuang untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Pemandangan orang-orang membawa setumpuk uang kertas dengan nilai miliaran atau bahkan triliunan hanya untuk membeli barang-barang dasar menjadi hal yang umum di Zimbabwe saat itu. Selain itu, hyperinflasi juga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang ekstrim. Bisnis-bisnis kecil dan besar sama-sama terkena dampak, dengan banyak yang terpaksa tutup karena tidak bisa lagi mengikuti inflasi yang menggila. Rak-rak toko menjadi kosong karena persediaan barang habis terjual atau tidak bisa diisi kembali karena harga-harga yang tidak stabil. Ya iya lur, saya nih sebagai pedagang saya ini aslinya pedagang lur ya. Ya bingung juga sih, misal rokok Surya 12, misal kulaknya 25.000 lah ya, otomatis jualnya 27 lah, 27 kalau enggak 28 ya, dijual habis kolak dong, harganya 45.000. Oh buka ngeluh ya, kasarannya untung 3.000 tadi gak bisa nutup lur, gawe kolak lagi. Nah kasarannya gitu lah lur yang dirasakan sama rakyat sana itu lur ya. Ketidakpastian ekonomi juga memicu reaksi berantai di masyarakat. Orang-orang juga menjadi khawatir akan masa depan mereka dan mencari cara untuk melindungi kekayaan mereka dari depresiasi nilai uang. Banyak yang mengalihkan tabungan mereka ke mata uang asing atau investasi lainnya yang dianggap lebih stabil, meningkatkan tekanan lebih lanjut pada mata uang lokal dan perekonomian secara keseluruhan. Pada tingkat yang lebih personal, hyperinflasi menyebabkan banyak orang kehilangan kepercayaan pada sistem moneter dan keuangan negara mereka. Orang-orang mencari cara alternatif untuk bertahan hidup, termasuk berdagang dengan barang-barang atau mata uang asing, atau bahkan melakukan pertukaran uang di pasar gelap. Semua ini menciptakan lingkungan ekonomi yang tidak stabil dan penuh dengan ketidakpastian bagi masyarakat Zimbabwe. Bayangkan betapa kacaunya hidup di tengah hyperinflasi ini. Di pasar-pasar, orang-orang membawa setumpuk uang kertas hanya untuk membeli sepotong roti, bahkan untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti sayuran atau buah-buahan. Mereka harus membawa tas besar penuh dengan uang kertas Zimbabwe yang tidak berharga. Di tengah kekacauan ini, nilai uang semakin merosot setiap harinya. Sebuah gelas susu yang mungkin biasanya hanya berharga beberapa dolar, sekarang bisa dijual dengan harga yang setara dengan gaji seorang pekerja selama seminggu. Orang-orang yang dulu hidup nyaman, sekarang harus menghitung setiap pengeluaran dengan cermat.
dan memilih barang-barang yang paling penting untuk dibeli. Bahkan untuk sekedar membayar tagihan listrik atau air, orang-orang harus menghabiskan waktu berjam-jam di antrean di kantor-kantor pembayaran. Pasokan barang-barang kebutuhan pokok menjadi semakin langka dan harga-harga semakin tidak terjangkau bagi kebanyakan penduduk. Pemandangan anak-anak yang kelaparan dan orang-orang yang berjuang untuk bertahan hidup menjadi pemandangan yang biasa di jalanan Zimbabwe. Kehidupan sehari-hari di tengah hiperinflasi ini juga memicu peningkatan kriminalitas. Banyak yang terpaksa mencari cara-cara alternatif untuk mencari nafkah, termasuk terlibat dalam perdagangan gelap atau pencurian. Rakyat Zimbabwe harus hidup dalam ketakutan akan pencurian dan kekerasan yang semakin meningkat di lingkungan sekitar mereka. Wis khawatir menimbangan opo? Khawatir maling sih san. Sewak bener. Aku nulis skrip iki yo, geleng-geleng kepala tok kok. Meskipun situasi ini sangat menyedihkan, banyak orang Zimbabwe tidak menyerah begitu saja. Mereka tetap berjuang untuk bertahan hidup dan mencari cara-cara kreatif untuk mengatasi krisis ini. Beberapa mulai berdagang menggunakan mata uang asing, sementara yang lain terus mencari peluang-peluang baru untuk mendapatkan penghasilan. Pemerintah Zimbabwe sendiri juga berusaha mencari solusi untuk mengatasi krisis ini. Mereka berusaha menjaga kestabilan ekonomi dan melindungi rakyatnya dari dampak yang lebih buruk. Meskipun langkah-langkah yang diambil mungkin tidak sempurna, upaya mereka menunjukkan bahwa ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Meskipun menghadapi tantangan yang besar, pemerintah Zimbabwe tidak tinggal diam dalam mengatasi krisis hiperinflasi ini. Mereka meluncurkan serangkaian kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meredakan inflasi yang menggila dan mengembalikan kestabilan ke dalam perekonomian negara. Salah satu langkah yang diambil adalah mencetak uang dengan nilai nominal yang semakin tinggi. Ya, kalian nggak salah dengar Pak Lur. Pemerintah berharap bahwa dengan memperbanyak pasokan uang kertas, mereka dapat mengatasi kekurangan uang tunai dan menstabilkan harga-harga barang. Namun, kebijakan ini justru berdampak negatif karena meningkatnya pasokan uang hanya memperburuk inflasi yang sudah merajalela. Selain itu, pemerintah Zimbabwe juga mencoba untuk menstabilkan nilai tukar mata uang lokal mereka yang pada saat itu semakin merosot di pasar internasional. Namun, upaya ini juga tidak berhasil secara signifikan karena kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Zimbabwe sudah sangat terkikis. Pada akhirnya, pemerintah Zimbabwe harus mengakui kekalahan dan mengambil langkah drastis dengan memperkenalkan mata uang asing sebagai alat transaksi resmi di negara mereka. Dolar Amerika Serikat dan Rand Afrika Selatan menjadi mata uang yang paling umum digunakan dalam transaksi sehari-hari. Sementara mata uang lokal Zimbabwe terus kehilangan nilai dan kepercayaan. Namun, penggunaan mata uang asing ini hanya menyembuhkan gejala sementara tanpa mengatasi akar masalah yang sebenarnya. Meskipun hiperinflasi mulai mereda, dampak dari krisis ekonomi yang parah ini masih terasa hingga bertahun-tahun kemudian. Tingkat pengangguran yang tinggi, ketidakstabilan sosial, dan ketidakpastian politik tetap menjadi tantangan besar bagi Zimbabwe dalam upaya mereka untuk pulih dari krisis yang menghancurkan ini. Ya, mungkin segitu Lur ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari krisis ekonomi yang ada di Zimbabwe ini adalah kita semua ya Lur ya, semua jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Contohnya yo, tadi yo saat Zimbabwe terlibat perang ini dadar sama Republik Kongo, pemerintah mencetak uang ya untuk mendanai perang tadi dan membayar para ASN. Nah, dari sana aja udah keliru Lur ya. Dengan mencetak uang dengan skala besar untuk mendanai biaya perang itu udah salah Lur ya. Nah, terus beberapa tahun selanjutnya pemerintah itu punya punya kayak solusi lah. Solusinya apa? Yang mencetak uang lagi loh. Apa gak gendeng ya sih? Jadinya apa? Ya hiperinflasi ngene wis. Seret ngene. Seret mau modern grafitir ya semua iris banget lah bener. Aku sampai geleng-geleng tuh aku lulus iki ya. Terus mungkin ya segitu saja ya di kesempatan kali ini ya. Saya minta maaf kalau ada salah kata atau menyinggung beberapa orang di video kali ini ya. Enggak menyinggung sih, lebih ke minta maaf lah ya, penak lah ya. Assalamualaikum, adios. Seling.